Mengapa keris Carubuk banyak dicari atau diburu? Inilah legenda di baliknya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu keris pusaka saya ya. Jadi ini salah satu dapur keris Luk 7 yang sangat populer ya, yaitu dapur Carubuk ya. Nanti kita akan bahas kira-kira apa perbedaannya dengan Sempono dari sisi ricikan, karena masih banyak teman-teman yang bingung ya membedakan Carubuk dan Sempono yang Luk 7 ya. Dan juga kenapa kok yang dapur Carubuk itu banyak dicari orang ya. Jadi sebenarnya ada cerita apa sih di balik keris Carubuk ini. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kita langsung saja ya. Nah, jadi keris Carubuk ini adalah salah satu dapur keris Luk 7 ya. Jadi Luk 7 ya, jadi mirip Sempono sekilas ya. Tapi sebenarnya beda di ricikan ya. Kalau yang Sempono nanti tuh nggak pakai greneng ya dia ya, dan nggak pakai serawean. Kalau Carubuk dia pakai greneng dan sedikit serawean. Cuma kalau tua biasanya seraweannya nggak terlalu terlihat ya. Nah, jadi ini ada grenengnya ya. Nah, ini jenis Carubuk ya. Jadi bedanya seperti itu ya. Teman-teman juga bisa lihat di salah satu buku dapur ya. Nah, untuk cerita di balik keris Carubuk, kenapa sih banyak orang yang mencari keris Carubuk? Itu memang salah satunya karena memang cerita-cerita yang beredar ya tentang keris Carubuk ini dulu adalah yang pesen pertama konon itu adalah Sunan Kalijogo ya. Tapi walaupun di literatur lain kayak di Serat Centini itu kalau keris Carubuk itu konon dibuat di era Prabu Destrarata ya, Kerajaan Hastina. Kali itu cerita Mahabharata yang versi Jawa ya. Nah, tapi yang beredar di dunia perkerisan itu adalah yang cerita tentang keris Carubuk yang dipesen oleh Sunan Kalijogo ya, dan yang membuatnya adalah Ki Supo Anom ya, atau Ki Joko Supo ya. Diceritakan jadi Sunan Kalijogo itu datang ke Joko Supo untuk memesan sebuah keris dengan membawa istilahnya bahan pamor ya, atau besi pamor kecil ya. Kalau di ceritanya sih cuma sebesar biji asam Jawa segini ya, atau klungsu itu ya. Nah, jadi seperti itu. Ki Joko Supo atau Supo Anom sempat kebingungan apakah bisa bahan sekecil itu untuk jadi sebuah keris gitu loh. Terus sama Sunan Kalijogo cuma dibilangin mohon petunjuk aja sama yang kuasa gitu. Kasarannya seperti itulah intinya ya. Jadi intinya mohon berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar itu bisa jadi sebuah keris ya. Dan setelah berdoa dan membuat keris itu, ternyata keris itu memang akhirnya jadi ya. Jadi sebuah keris Luk 7 dengan ricikan seperti ini ya. Jadi konon kayak kembang kacang, dalen, ambil gajah juga, selain greneng kayak gitu ya. Nah, keris itu ya disebut keris Carubuk ya. Dan memang di awal Sunan Kalijogo memang tidak menentukan itu buat keris apa. Yang penting itu keris dapur baru ya, seperti itu ya. Nah, itu ceritanya di balik keris Carubuk ya. Untuk cerita lengkapnya nanti saya cantumkan ya, terutama dari ensiklopedia keris cukup lengkap juga ya. Nah, untuk lebih singkatnya ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail bilah keris Carubuk saya ya. Jadi itu pakai greneng ya. Jadi itu yang merupakan beda mencolok dengan keris Sempono Luk 7 ya. Ini Luk 7 ya, memang sekilas kayak keris Sempono ya. Ini adalah salah satu keris Carubuk saya yang cukup sepuh ya, dengan pamor yang cukup istilahnya sangat bagus ya. Ini yang kulit cemongko ya, dengan materi bahan pamor yang cukup banyak ya, dengan Luk Kembo ya, seperti keris-keris daerah Jawa Baratan ya. Nah, sekarang kita lihat keterangan keris Carubuk dari buku ensiklopedia keris ya. Jadi ini salah satu keris dengan bilah yang biasanya berukuran sedang ya, terus ngelimpo tanpa odo-odo ya. Ini ricikannya pakai kembang kacang, lambe gajahnya 1 ya, dan pakai greneng dan serawean. Kalau menurut cerita rakyat, memang keris ini diciptakan oleh Empu Supo Anom ya, atau Joko Supo ya, atas pesanan Sunan Kalijogo ya. Yang waktu itu Sunan Kalijogo datang ke besalenya Empu Supo Anom ya, untuk memesan sebuah keris ya,
dan dia memang minta dapurnya terserah ya, asalkan dapur baru ya, dengan membawa bahan pamor ya yang cukup kecil ya, sebesar biji asam jawa atau klungsu itu ya. Empu Supoanam sempat bingung ya, apakah dengan bahan sekecil itu bisa menjadi sebuah keris ya. Tapi oleh Sunan Kalijogo cuman dibilangin ya, agar memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa ya, dan agar itu bisa menjadi sebuah keris. Dan akhirnya setelah dikerjakan dengan memohon kepada Yang Kuasa, akhirnya jadilah sebuah keris yang disebut carubuk. Bagi sebagian pecinta keris dapur carubuk ini baik dimiliki oleh mereka yang berkecimpung di bidang agama dan ilmu spiritual ya. Tapi menurut Serat Centini, untuk dapur carubuk ini diciptakan pada zaman pemerintahan Prabu Destrarastra, yaitu Raja Astina dalam pewayangan Jawa. Kalau dari buku dapur, jadi yang membedakan keris Sempono, Luk Tuju, dan carubuk itu adalah kalau carubuk itu pakai greneng ya, dan serawean di belakangnya. Jadi bagian wadidang belakangnya yang kelihatan jelas bedanya ya. Dan mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Mungguh ugering ngawurip, uripe lan tri prakara, wirya, arta, tri winasis. Kalamun kongsi sepi, saka wilangan tetelu, telas tilasing jalma. Adapun pedoman hidup, hidupnya dengan 3 perkara: jabatan atau kedudukan, uang, ketiga pandai. Kalau sampai tidak memiliki dari ketiga hal itu, habislah jejak sebagai manusia.